Oke, kita balik lagi nih. Hari ini kita bakal kupas tuntas mobil yang statusnya udah jadi legenda di pasar mobil bekas. Honda City GM2 tahun 2012. Uniknya, walau umurnya udah lebih dari 10 tahun, harganya tuh bandel banget dan yang nyari juga masih banyak. Loh, kok bisa gitu ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, apa sih rahasianya? Kenapa di antara banyak pilihan mobil bekas, City generasi kelima ini kayak punya pesonanya sendiri? Nah, salah satu kunci utamanya itu citra. Mobil ini tuh nggak ada cap bekas taksi, jadi gengsinya jelas kerasa lebih dapat. Tapi tentu aja, itu baru pemanasan. Nah, buat ngerti kenapa mobil ini begitu spesial, kita harus mundur dikit lihat perjalanannya. DNA mobil ini tuh bukan bikinan kemarin sore, tapi hasil evolusi panjang dari 7 generasi. Perjalanannya itu panjang banget loh. Dimulai dari tahun 81 di Jepang sebagai hatchback, tapi kita di Indonesia baru kenalan resmi di generasi ketiga tahun 96. Terus, siapa sih yang nggak ingat generasi keempat yang bodinya kayak lumba-lumba itu? Ikonik banget. Nah, baru di tahun 2008, lahirlah primadona kita si GM2 ini. Dan dari situ, evolusinya lanjut terus, jadi bukti kalau Honda serius banget sama nama City ini. Oke, sekarang kita kulitin mobilnya satu persatu. Di sini ada tarik ulur yang menarik banget. Di satu sisi, desain luarnya tuh kerennya awet. Tapi di sisi lain, ada detail-detail yang nunjukin banget kalau ada pemangkasan biaya. Coba deh lihat dari luar. Desainnya tuh timeless banget kan? Garisnya simple, proporsinya pas, dan jadi semacam kanvas kosong yang enak banget buat dimodif. Makanya mobil ini nggak kelihatan tua. Tapi, disinilah kompromi pertama dimulai. Fitur kayak keyless entry atau bahkan lampu kabut bawaan pabrik itu nggak ada. Soal ini, jujur aja, dia harus ngaku kalah sama rivalnya si Vios. Begitu kita duduk di dalam, wah ini dia keajaiban Honda. Rasanya semua pas. Posisi nyetirnya enak, dashboardnya rendah jadi pandangan ke depan lega banget, dan semua tombol kayak ngadep ke kita. Tapi, begitu tangan kita mulai iseng nyentuh-nyentuh dashboard atau panel pintu, disitulah realitanya kelihatan. Plastik kerasnya terasa dominan banget. Makanya gak heran kalau ada yang bilang kayak gini. Ini kutipan langsung dari sumber kita dan rasanya pas banget. Intinya, Honda itu pinter banget milih-milih. Mereka rela ngorbanin kemewahan material interior dan beberapa fitur supaya bisa fokus ke hal yang menurut mereka fundamental. Sasis dan mesin yang ngasih rasa berkendara khas Honda. Oke, kita rangkum ya interiornya. Dashboardnya asik buat pengemudi, visibilitasnya juara, jok depannya juga enak buat nopang badan. Dan ini nih yang gokil, jok belakangnya bisa direbahin. Ini fitur yang di beberapa Civic aja nggak ada loh. Bagasinya juga luas. Anehnya, sama sekali nggak ada kantong di panel pintu. Bener-bener unik ya cara Honda berkompromi. Oke, cukup soal interior. Sekarang kita ke bagian paling penting, jantungnya mobil ini. Gimana rasanya dibawa jalan? Nah, disinilah karakter asli Honda City benar-benar keluar. Tapi, ada catatannya ya, performanya itu tergantung banget sama di mana kita nyetirnya. Di bawah kapnya ada mesin legendaris L15 yang ngeluarin tenaga 118 daya kuda. Mesin ini tuh andalan Honda, terkenal bandel dan bertenaga. Logikanya, tenaganya kan gede tuh, pasti kencang dong. Eits, tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu. Nah, disinilah kepribadian gandanya Honda City GM2 keluar. Kalau di dalam kota, macet-macetan, stop and go, dia ini rajanya. Lincah, responsif, asik banget buat nyelip-nyelip. Tapi, begitu masuk tol dan butuh kecepatan tinggi, ceritanya langsung beda. Tenaganya kayak kehabisan napas di putaran atas. Dan karena bodinya enteng, kena angin dari samping sedikit aja udah berasa goyang. Di skenario tol, Vios malah terasa lebih anteng. Dan ini beneran ya. Kalau kita ngomongin fun to drive di habitat aslinya, di perkotaan, Vios tuh kayaknya harus sungkem deh sama City. Setiap belokan, setiap akselerasi dari lampu merah, rasanya tuh lebih engaging, lebih hidup. So, setelah kita bongkar semua plus minusnya, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Mobil ini tuh sebenarnya buat siapa sih? Siapa orang yang paling pas buat punya mobil ini? Mobil ini bakal cocok banget buat kalian yang nyari mobil bukan cuma buat transportasi, tapi juga buat kesenangan. Sempurna buat bertarung di lalu lintas kota, jadi kanvas modifikasi yang keren, dan jadi pilihan pas buat siapapun yang rela nukar sedikit kenyamanan di tol demi kelincahan di dalam kota. Jadi, kesimpulan utamanya tuh simpel banget. Nama mobil ini, City, itu bukan cuma sekedar nama. Itu adalah deskripsi paling jujur dari karakter dan tujuan mobil ini dibuat. Honda City itu adalah master di lingkungan perkotaan. Titik. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Apakah kelincahan super di dalam kota dan desainnya yang awet keren itu sepadan dengan kompromi performanya di jalan tol? Cuma kalian yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.